saus ikut nikah secara gaduh-gaduh. Insinyur Pian Samsulako. Apa yang saya sampaikan nanti hendaknya diperhatikan dan diingat-ingat serta diamalkan. Sebab apa? Yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan perintah atau firman dari Allah SWT di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama saya sampaikan ayat yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang iman. Orang Islam ini adalah iman itu ijazah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang menempati bumi ini diberi iman. Tidak semua orang yang menempati bumi ini dijadikan orang yang beriman dan Islam. Sebab kita lihat misalnya ke Eropa Barat, mulai Swiss, Finlandia, Denmark, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris. Ini orang-orangnya orang ijazahnya itu musyrik, yaitu orang-orang yang agamanya Kristen dan Katolik. Kemudian Amerika, mulai Kanada, Amerika, Salvador, Chili, Argentina, Meksiko, orang-orangnya sama dengan orang Eropa Barat ini, kebanyakan orang-orang Kristen dan Katolik. Afrika Tengah dan Selatan juga, Australia mutlak orang Katolik juga. Jadi yang Islam sebelah timur Eropa, misalnya Rusia, RRC, Vietnam, ini jasanya kafir, orang-orang komunis. Yang Islam itu hanya sedikit, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Iran, Irak, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Malaysia ini. Ini hanya sedikit orang yang beriman ini. Toh demikian jangan berkecil hati bahwa orang yang iman, yang Islam ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT dan diterima nanti ijazah iman itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang beriman dituntut ittaqullaha, taatlah Anda sekalian kepada Allah. Takwa, takut itu artinya mengerjakan perintah-perintahnya, antara lain adalah sholat, puasa dan sebagainya, dan menjauhi larangan-larangannya, antara lain adalah tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berbuat pelacur, tidak boleh berjudi, korkas dan sebagainya. Ini termasuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dituntut wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan ucapan yang jujur, yang benar. Dari insinyur itu nanti yang dikata mempunyai penghasilan 10.000, kalau ditanya sang istri jawab 10.000 ya. Ya, nanti harus begitu. Nanti mempunyai penghasilan 10.000, dapat uang berapa mas? 7.500. Nah ini sudah ngetik 2.500, ini sudah tidak jujur lagi. Ini berarti sudah mulai menumpuk dosa. Yang insinyur kayak ingatan ya, menarik belanjaan itu telah saya dikontakkan mas ini saya ya. Setelah saya kandakan saya udah 100. Nah ini kan nambah di 100 sudah mengentuk 500. Nah, ini sudah tidak jujur lagi. Nah kalau yang jauh yang digantung Pak Mustaman wonten paritasannya dan aji ning kiri jalanan songko baing lati. Yang niku diajeni sebab songko baing lambe niki. Lambenipun boten jujur, mbujukan, miso-miso, boten diajeni tiyang sanes. Yaitu sesuai kali dawuh Gusti Allah. Qawlu qawlan sadida, berkatalah dengan ucapan yang jujur. Nah, kalau Anda sekalian bisa berkata dengan jujur, Allah menjamin yuslih lakum amalakum, akan dijadikan baik amal perbuatanmu. Ya. Jadi tentu saja dua-duanya sudah seorang sarjana, insinyur semua. Ini tentu akan menjaga ya. Dan insya Allah akan dijadikan orang yang baik-baik. Kemudian tidak cukup itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosamu yang lalu. Ini asalkan bisa menjaga perkataannya baik dan jujur. Tidak cukup itu saja, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya nanti akan mendapatkan bagian yang besar di surga. Sebab Allah itu mempunyai 100 rahmat. Yang satu rahmat itu diberikan di dunia ini, diturunkan di bumi ini. Jadi
Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu yang dinikmati manusia dan makhluk-makhluk lain ini hanya satu, rahmat. Jadi bumi yang banyak emasnya, banyak minyaknya, banyak tembakanya, banyak ikannya, banyak tumbuh-tumbuhannya, banyak pemandangan indah-indah di lautan, di gunung-gunung, itu hanya sebagian daripada satu rahmat itu tadi. Batas kadang-kadang hanya 60 tahun umurnya, 100 tahun, 200 tahun, setelah itu kita transmigrasi ke akhirat. Oleh karena itu hendaknya tuntutlah ya 99 rahmat itu dengan sholat dan berbuat yang baik. Khusus kepada The Engineer Yudi Kristiano, ini Nabi bersabda ya, bukan saya, Nabi bersabda demikian, khairukum li alihi, sebaik-baik kamu laki-laki yang baik kepada istrinya. Ya, Yudi baik kepada orang tua, kepada mertua, kepada teman-teman, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Tetapi kalau tidak baik kepada jentian, ini bukan laki-laki yang baik. Nabi mengatakan, wa ana khairukum li ahli, saya sebaik-baik di antara kamu kepada istri. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengecewakan istrinya, tidak pernah menyakitkan hati istrinya. Itu uswatun hasanah, adalah contoh yang baik untuk kita semua. Ma'akraman nisa illa karimun, tidak memuliakan istri kecuali laki-laki yang terhormat. Memuliakan di sini bukan memberi kekayaan, tidak, tapi yang dimaksud di dalam rumah tangga memuliakan istri itu adalah menyenangkan istri, melegakan datang istri, bukan kekayaan. Sebab banyak orang yang kaya itu rumah tangganya itu bertengkar saja, tukaran banyak. Yang dimaksud bahagia itu mutmainnah fil qalbi, tentram, damai di dalam hati, di dalam rumah tangga itu tenang. Ini yang dimaksud bahagia, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena titel, tetapi karena mutmainnah fil qalbi, damai di dalam hati. Semua orang bisa memiliki tentang bahagia rumah tangga itu, asalkan orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala haula illa ma permanisa illa kalimat, tidak memuliakan istri kecuali laki-laki yang terhormat. Tadi termasuk memberikannya yang baik, kata-kata di dalam rumah tangga tiap harinya yang menyenangkan kepada istri atau sebaliknya. Seperti memanggil saja juga yang baik, seperti itu. Nah, itu kalau manggil biasanya bagaimana? Panggil namanya, seperti kemarin itu. Nah, kalau manggil namanya saja itu, misalnya panggil namanya Dian itu saja, nanti kopinya tidak diberi dulu, ya. Tetapi kalau yang atau sayang atau dik itu nanti kopinya lebih terus. Nah, kalau mau seperti saya ini manggil istri saya Jeng, tiap hari susu itu. Diajeng itu kan makanya larang. Diajeng garwani pun kakang nyai karyo balung tak gawe pipo. Saking cinta nih, jadi semati kan balung-balung sih dikai pipo. Ini karena cintanya kepada istri itu. Kalau namanya aja Yudi atau Cak, nanti belonjonya diseret-seret, ya. Tapi kalau emas itu belonjonya nanti merugi terus, kalau perlu diutang-utang no. Emas itu harganya mahal, ya. Nah, nanti kalau yang ini manggil Jeng dia manggil emas, itu nanti akan tukaran itu isim. Mungkin Jeng diteluk dia Jeng kok ditukari maneman, kalau emas kok tukari akan gitu loh. Ini untuk menjaga pemisah antara pagar ini, ya, tukaran ini. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau manggil istrinya tidak namanya kok tidak. Kalau manggil itu ya Umairo, kalau Jawa ini pun hei si merah jambu, bukan seneng. Sebab apa? Bibirnya dengan pipinya diabang-abang itu. Jadi kalau sekarang ini ada bibirnya dengan pipinya abang-abang itu Iqbal, istrinya Nabi, meniru istrinya Nabi. Istri itu dituntut kecantikannya, Jeng. Kalau suami dituntut saya panggil duit akeh kok ndajani yang jalan itu, ya. Tungkakun maratun arba'in, ya. Dinikahi istri itu karena 4 macam. Pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Nah, ini TIG sudah dapat 1 karena cantik ya sang istri. 2 li kasabihan, karena keturunannya. Pak Muslaman kan bukan keturunan orang merampok kan? Bukan. Orang ahli tua bukan. Pak Mustaman ini kemarin katanya isiin dengan namanya kalau berbuat jelek itu namanya begitu akan berbuat yang tidak baik. Ini sudah dijaga oleh namanya itu.
Nah ini sudah dapat 2, keturunannya orang yang baik. Ya, itu sudah mendapat 2. Kemudian maliha, ketika istri itu dinikahi karena hartanya. Wah, Pak Mustaman ini cukup sugih. Meskipun tidak sugih ya sugih apa nih? Tapi jelas tidak melarat, tidak, Pak Mustaman ini cukup, ya, cukup sugih. Nah sudah dapat 3. Yang keempat lidiniha, perempuan atau wanita itu dipilih karena keempatnya adalah karena agamanya, ya. Jadi dinikah itu karena agamanya. Kalau agamanya kuat, nah Nabi mengatakan fat kita ini, pilihlah 4 ini karena agamanya. Kalau agamanya kuat, istri itu taribat yadaka, akan membahagiakan kamu dunia akhirat. Jadi tidak tanggung-tanggung dan keliru. Kalau bertengkar dengan istrinya, ya, nggak tahu ulang, nggak tahu muruk, bojone digoblok-goblok. Jadi itu kalau ada suami kok goblok-goblok dengan istri, itu adalah suami yang goblok. Di sini berpengaruh ya, kemudian kurang kita dikatakan. Jadi sekali lagi kalau ada suami menggoblok-goblokkan istri, itu adalah suami yang goblok, nggak pernah murang, nggak muruk, karena kepada istri ini goblok-goblokakan. Nah ini nggak boleh. Kemudian yang kedua khusus pada cengkian, Nabi Muhammad bersabda demikian, khairun nisa'i allati tanataka ilaiha, syaratkan sebaik-baik istri apabila dipandang suami kapan saja, di mana saja menyenangkan. Angin ini kapan saja, sore bengawan, ya, tidak telok Mas Yudi, menyenangkan di mana saja, di rumah, di kantor, di jalan, di pasar, dilihat suami menyenangkan. Maka dari itu hendaknya selalu tersenyum. Karena terus-terusan tidak boleh, ceng. Ngomongnya masam terus kan sinting, ngurus kecar masam, ngurus tembok masam. Oh ini tidak boleh, terbawa ke rumah sakit jiwa. Nah terserah kesenangan maksudnya bagaimana, ya. Masam itu suatu harga yang paling mahal, ya. Mesem itu tidak sengaja orang untuk bisa mesem. Nah, sebab apa? Kalau istri itu mesem kepada suami, wah hatinya itu sebelum gitu, jembar gitu. Tetapi kalau istri itu cemberut, sudah melirok cemberut pada suami, masya Allah, hati ini panas sumpah. Jadi istri itu di perintah suami harus taat. Tidak seperti orang-orang rupa tadi, emansipasi wanita, sama-sama kerja, sama-sama pura-pura. Tidak. Dalam Islam tetap suami itu dihormati. Nah misalnya sing balana kopi nggih, sing mbahno kambiku nggih, sing mbahno celana kungku dhisik, sing tukono tolak mboten. Itu wis kaya tinggi mawon. Biasa iki. Nah sila-sila itu wonten. Waika kita kabinarikal nasihat. Menawi Masyudi panjenengan wonten dalam Masyudi wonten menika menjaga rumah dan harta benda yang dipun paringaken. Menawi Masyudi wonten dalam panjenengan wonten dalam boten asal boros-boros terus. Mungkin suami tidak ada rumah itu ucapan terus-terusan nonton boten asal ya. Lan menjaga dirinipun. Menawi Masyudi wonten dalam panjenengan wonten dalam boten asal trimo tamu jaga-jaga terus ya. Utawi duduk-duduk terus ini banyak masa-masa nyoruwet bisa sebab kadang-kadang ditamuni jaga-jaga terus lajeng kepencut, kadang-kadang ditamuni duduk-duduk terus katut. Itu sering terjadi antar pulau mereka ya. Mereka ingkang kula aturaken. Nah nikah menika hukumipun cara fikih pun sunnah ya. Sunnah menika cara Islam menawi dipun lampahi masa ganjaran, menawi dipun tinggal mboten dosa. Walau Yudi dengan cengkian mboten kawin selaminipun ngoten nggih mboten dosa. Tapi nek nikah ngoten iki asal ganjaran. Nah, ganjaran terus nggih pahala wonten akhirat ngoten. Nah, iki nikah niku dereng sumer istri kula sumer tapi mboten dereng atas sapan, dereng atas pacaran. Bingung malam pertama niku. Kalau bapak kula kiai, loro kula niku kiai, terus tiyang pacaran benci sanget. Nah malam pertama niku kula mlebet kamar niku bingung. Terus malam niku deg-deg-deg-san. Badhe ngenani ngaten. Kula cobi tangan kula niku kula gayahi ngaten istri kula. Jing kaki ambak niku. Wah, bingung kula deg-deg ping kali malam. Nah, sampun sak minggu
kula cepak malih, mboten kula gaya ngitaken nang sikil kula ngoten. Ya jingkat malih. Wah, ini mung dedek terus ngantos 3 minggu mung dikenal dateng istri kula. Niki tiyang kula niki. Nah sakmangke mboten. Malam pertama sudah bisa. Ayo nabung, sudah ngerti. Ya. Tambah tabungannya supaya banyak. Iya. Sudah kenal ya. Ini sudah ada sekarang. Ya. Dan istri kewajiban yang tadi hendaknya selalu berhias yang cantik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terutama kepada Insinyur Yudi dengan Insinyur dia diamalkan, semoga Allah memberikan barokah sehingga diberi selamat bahagia dunia akhirat. Nikahnya bahasa apa? Indonesia. Coba dia apalkan dulu. Nanti setelah apa saya terima nikahnya dengan Insinyur Dian Samudrawati dengan Mas Kawin perlengkapan sholat tunai. Saya terima nikahnya dengan Insinyur Dian Samudrawati dengan Mas Kawin perlengkapan sholat tunai. Kita coba Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sebelum saya nikahkan membaca istighfar. Mudah-mudahan kita semuanya ini diampuni dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membaca syahadat, mudah-mudahan Allah memberikan kuat iman kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama bapak-bapak dan ibu sekalian membaca istighfar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pas saya angkat bicara Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya angkat diam aja ya. Saya angkat dijawab saya terima nikahnya kemudian saya jawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya kitab Quran wa jalla ma'allakum tuqudun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Insinyur Yudi Kristiana, usawi suka alama marallahu ta'ala binsakin bimarufin au tasrikin lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Insinyur Yudi Kristiana, Anda saya nikahkan dengan Insinyur Dian Samudrawati, putri daripada Pak Ahmad Saifuddin Mustaman, yang telah matrikan kepada saya dengan mas kawin perlengkapan sholat tunai. Saya terima nikahnya dengan Insinyur Dian Samudrawati dengan mas kawin perlengkapan sholat tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin wa maghfiratan lil mu'minina wal muslimin muslimat wa ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah akad nikah saya Insinyur Yudi Kristiana bin Iskandar Dinoto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Insinyur Dian Samudrawati binti Ahmad Syafiuddin Mustaman dengan baik, musyaratil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sigat taklek atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya
1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu. 4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwat dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Yudi sudah berjanji di dalam pernikahan ini hampir sama dengan sumpah, ya. Pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, diterima, itu berdosa dan bisa juga ke pengadilan agama. Yang kedua, 3 bulan tidak memberi nafkah. Yang 6 bulan tidak memperdulikan istri. Sebagai contoh misalnya, tiap malam tidur di rumah. Nah, ini kok 3 minggu. Tidak boleh menyakiti badan jasmani istri. Halaman diterima. Demikianlah dalam hari yang penuh hikmah dan sejuk ini dapat melaksanakan pernikahan atas Insinyur Yudi Kristiono dengan Jenggian Samudrawati, ya. Sekarang Oke. Bismillah. Dari mana saya ngasih sisa itu enggak ada.
sana saja. Untuk sementara waktu acaranya ialah skors.
Hadirin yang kami hormati, kalau beberapa saat tadi telah kita ingatkan hidangan gede-gede dari Joko Widodo di bawah pimpinan Ibu Presiden, maka sebentar lagi kedua mempelai serta rombongan akan memasuki pertemuan negara. Yaitu
bahwa kedua mempelai ini telah melangsungkan akad nikahnya, yaitu pada hari Minggu Kliwon 14 Desember 1986, tepat pada jam 12 di kediaman keluarga Bapak Mustamar, Jalan Durian 3, Blok E 451, Kompleks Pondok Chandra. Kemudian kami menyampaikan juga apabila di dalam pada pelaksanaan acara resepsi pada malam ini ada kekurangan atau salah atau ucap daripada pihak keluarga kedua mempelai, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Acara berikutnya adalah sambutan tunggal yang mewakili kedua belah pihak pengantin yang akan disampaikan oleh Bapak Nono Sunarto Kusumo Tirjo. Untuk itu kami persilahkan dan kami mengharapkan agar kedua keluarga pengantin dimohon untuk berdiri mendampingi Bapak Nono Sunarto Kusumo Tirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam sambutan kami nanti akan mempergunakan bahasa Jawa karena ada beberapa faktor yang kami kemukakan bahwa resepsi atau pesta perkawinan adalah merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan daripada kebudayaan kita bangsa Jawa. Yang kedua adalah untuk memperingatkan kepada para generasi muda maupun para remaja jangan terlampau jauh meninggalkan kebudayaan kita bahasa Jawa. Dan yang ketiga adalah satu kehormatan apabila dalam perkawinan kita akan menyambut dengan bahasa Jawa yang ada. Untuk itu, saya ingin mohon maaf yang besar dan akan kami mulai dengan sambutan ini. Dulu, bapak-bapak, saudara orang ingkang mulia, gandengan kalian raos beking penggalih atau agumi penggalih menyanyi menyenangkan kami lalu menyanyi bukan Adimas Mustama Taribin Sumamono menyanyi pun Bapak Iskandar Noto Taribin ngantos berusaha mandaran gaji ngaturaken Pak Pambagyo dateng karuan guna gedung wanita Chandra kita rencana itu kados diri sampun kula tepat ring Bapak Titi Wicara bilih penyanyi pun Adimas Mustama Tarimbit kagungan kersa andhaupaken putrinipun ingkang mengerti sejilih Kunini Insinyur Dian Samudrawati Utami Huda daukan anak Mas Bagus Insinyur Yudi Kristiono putra pambhayunipun penyanyi Bapak Iskandar Noto. Dene ijab kabuling pinanganten sampun kalaksanan nalika dinten Minggu tanggal 12 wonten dalem dalemipun Bapak Mustama Jalan Durian kawan atus kakek tunggal Pondok Chandra Indah. Kan wilujeng
tenang Romo Ibu Romo Ibu terus orang penyanyi pun Bapak Mustaman memperdiri penyanyi pun Bapak Iskandar di lembaga itu bagi kebisanan sampun mesti dipun pental dipun rembang pinunce adat-adat dewasane kawula status pilih status kekirangan itu kehilapan itu tapi sakit itu pilih tinggal itu kasih kata kirangan itu kehilapan itu ingat ada hilang kenane so jangan dipegali bulu sunat akhir kamu terpaksa mati katakan dia orang bapak-bapak kalau diizinkan para cek terus no ikan sujud no di bawah bondo bandu bau suku hingga itu datang makin ingat itu pun pada anggaran angin pun disangkan sesuai dari dunia kan kira letak untuk halangan satu dan pun bapak Mustaman cuma mau penyanyi pun bapak Iskandar sudah namun terakhir angin bandu orang bapak Mustaman Sarifin mau dia penyanyi pun bapak Iskandar sudah Sarifin nasib nyuwun bungan dengan kami kerso anak dengan lega ngantos bumi titiwan paripurna ini wibahan yang baru ini sinambi ambil sani langit kabeh soho makin sani dar embul jono ondro wino sak wonten iki mekaten menggahat kamu nak iki kamu ingkang kamaringan dejiban pinau katarangan ngantuk mbok bilih wonten halak ganjole ngantuk sok teweting panindak namun agim kamu paksa ingkang kamu laksana cekap semanten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan bunda yang disampaikan oleh Bapak Nono Sunarto Sunodjarjo yang mewakili atas nama keluarga kedua mempelai. Kami sangat bersyukur sekali karena Bapak Nono menghimbau setidaknya kita yang angkatan muda itu juga menggunakan bahasa Jawa. Untuk itu kami ingin mencoba. Maka kalau atau pan susun pan hayu bagyo ini panjenengan ibu bapak Nono ingin mewakili poro romo ibu pengantin kekali poro kang dulu selang jenipun pengantin kekali kersakaken potret atau foto kangge kenang-kenangan ing dinten bijing ibu kantos kakek-kakek nine-nine. Semoga Mas Hato kakawan ibu para ibu pangrawi paguyuban kita budaya kersa ngiringi foto pengantin ing dalu menika. Semoga biasanya ada berupa tubuh. Di situ terdapat pohon pisang, yaitu biasanya digunakan pisang raja, beserta bunganya atau ontong bahasa Jawanya. Makna daripada pisang raja ini adalah agar kedua mempelai di kemudian hari menjadi raja. Di dalam rumah tangga nanti setidaknya kedua mempelai memiliki rumah tangga yang bahagia, yaitu rumah minimum mungkin akan membeli perumahan daripada BPN atau Perumnas sesuai program pemerintah. Selain itu ada juga
daun, yaitu daun alang-alang. Tujuannya adalah agar kedua mempelai nanti juga tidak mendapatkan suatu halangan apa. Ada juga janur kuning. Janur kuning semenjak zaman dahulu, yaitu sebelum zaman Majapahit, negara kita yang kaya raya tetap menggunakan janur kuning itu tampak dibawa di tempat satu ada satu pesta, baik pesta perkawinan atau pesta kelahiran dan pesta lainnya. Kami juga lupa bahwa ini pada suatu cara sholat sedikit ini untuk orang pengantin bagi kirang kenal atau memperkenalkan diri bahwa hari ini atau malam ini saya telah resmi menjadi suami istri para hadirin untuk menikmati hidangan yang telah kita sajikan, yaitu ada 3 tempat, pertama di depan dan kedua di belakang dengan aku para hadirin. Memang sangat tepat sekali bahwa Mbak Ida mendapat Mas Yudi, karena Mbak Ida adalah dari Insinyur Elektro Harus Mak, sedangkan Mbak Mas Yudi sendiri adalah Insinyur Elektro Harus Kuat. Jadi sangat harmonis karena laki-laki merupakan suatu lambang kuat dan wanita merupakan suatu lambang kekuatan. Tapi lemah bukan memasukkan dari suatu daya pikiran, tetapi suatu keadaan atau kebutuhan daripada desa. Kembali kedua oleh serta para orang tua dan ibunya dengan kira, yaitu pertama kali Satrio Berlan, kemudian disusul daripada Nathan, lalu pengantin, yaitu kami lihat di sini kedua mulai dengan berjalan dengan teman-teman setapak tetapi pasti malam ini mengenakan pakaian kebesaran dengan warna hitam dengan warna yang sangat indah sekali. Menuju ke tempat yaitu meja makan sesi pernikahan Mbak Ida dan Mas Yudi pada malam hari. Sungguh bahagia pada malam ini karena aku telah resmi dan dihormati oleh para pengantin pada malam ini.
Kemudian kedua